kalau isi apa dulu tuh? Muka lu ngeres ntar gua sapu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Saputra. Saya perwakilan dari kelompok 8. Kami dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Kami di sini ada tugas mewawancarai untuk mata kuliah pengantar pertanian dan pangan berkelanjutan. Bersama saya di sini ada narasumber kita. Mungkin Bu, sebelum kita memulai wawancara ini ada baiknya untuk saling kenal lah, memperkenalkan nama Ibu. Baik, terima kasih teman-teman dari Untan yang sudah bersedia datang ke kebun saya di SK Farm. Nah, perkenalkan saya Diva Melvin, biasa dipanggil Ibu Tani Diva. Nah, untuk terkait tugas kuliahnya wawancara apa tuh? Wawancara untuk budidaya hidroponik. Oke, silakan boleh dilanjutkan pertanyaannya. Oke, baik Bu. Terkait budidaya tanaman hidroponik ini, sebelumnya sudah berapa lama Ibu menjadi petani atau mungkin mengelola SK Farm ini? Jadi itu baru mulai di tahun 2023, cuman SK Farm sudah berdiri dari tahun 2014. Jadi kita sudah berhidroponik kurang lebih 11 tahun. Kenapa sih Ibu lebih memilih tanaman hidroponik, budidaya hidroponik daripada budidaya konvensional pada umumnya? Alasan pertama karena budidaya hidroponik lebih mudah kan, tidak pakai tanah, tidak perlu nyangkul, tidak perlu nyabut rumput. Nah, jadi cuman perlu instalasi pipa sederhana, ada air, ada pompa, dan nutrisi. Jadi secara teknis lebih mudah. Jadi kita memilih hidroponik yang pertama karena secara teknis lebih mudah, dan yang kedua di lahan yang minim pun kita bisa melakukan, bahkan di rooftop rumah, di pekarangan teras itu bisa dilakukan. Kalau pertanian konvensional kan harus punya tanah yang subur, lokasi yang tidak banjir. Nah, kalau hidroponik sendiri kita pun di sini banjir, jadi masih bisa diatasi dengan meninggikan instalasi. Jadi banyak keuntungan, dan juga kalau ada keterbatasan masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jenis tanaman apa saja yang ada di sini Bu? Tanaman yang kita budidaya secara hidroponik di kebun SK Farm itu fokusnya yang pertama ke sawi-sawian, yaitu ada pakcoy, ada sawi keriting, ada caisip. Nah, selain itu kalau kita lagi free kita nanam selada juga. Nah, seladanya biasanya itu ada selada romaine, selada biasa, selada keriting. Nah, selama kita baru-baru ini mencoba teknik hidroponik baru, irigasi tetes, itu kita nanam tomat dan terong. Oke, kalau ini kan media tanamnya tanpa tanah ya. Ya. Kalau ini hidroponik ini butuh apa saja yang diperlukan? Mulai instalasi menanam secara hidroponik, yang pertama yaitu instalasi ya. Jadi bisa dilihat nih di belakang kita, yang pertama ada pipa, yang kedua ada rangka dari baja ringan. Nah, tapi bisa dimulai dengan menggunakan kayu karena kita dulu juga mulainya dari kayu. Nah, alhamdulillah karena kita berkembang, bertumbuh, tadi eskapan bertumbuh, akhirnya kita mengganti ke baja ringan karena lebih tahan lama. Terus yang ketiga harus ada tandon airnya. Jadi kalau di sini kita pakainya terpal. Jadi terpal ada rangkanya kita bikin. Terus yang keempat mungkin yang perlu disiapkan, yang utama modal sih. Jadi memang selain tadi kemudahannya banyak berbudidaya secara hidroponik, tapi kekurangannya adalah berbudidaya dengan hidroponik itu memerlukan modal yang besar, karena untuk beli pipa, untuk beli baja ringan itu kan tidak murah. Jadi itu sih yang perlu dipersiapkan di awal. Setelah Ibu menyiapkan bahan dan alatnya, bagaimana Ibu menentukan bibit yang baik dan buruknya untuk tanaman hidroponik ini, Bu? Oke, setelah kita mulai dari 2014 dulu, menentukan bibit yang baik dan buruk itu dilihat dari pertama menyemai. Jadi kan kita menyemai dari benih ya, dari biji itu kita R&D lah bahasanya, kita coba beli beberapa merek karena biasanya tergantung juga cuaca, tergantung lagi treatment kita menyemainya, karena beda media dalam menyemai kan, ada kokopit, ada rockwool, itu biasanya hasil bibit yang dihasilkan itu berbeda. Jadi kalau sekarang kita caranya kayak gitu. Jadi ketika kita menemukan satu merek yang oke, kita akan coba sampai nanti di limit bibit itu kok kayaknya nyemai 1000 lubang misalnya, tapi yang hidup cuma 50 misalnya. Berarti kan tidak sebanding lagi dengan harga yang kita keluarkan kayak gitu. Jadi itu kita cara menentukan varietas baik dan buruk. Misalnya kita nyemai 1000, kalau hidupnya 900 berarti bagus. Tapi kalau hidupnya cuma 100 kan perbandingannya udah jauh banget. Jadi itu kita kategorikan bibit yang buruk.
Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu merawat tanaman hidroponik ini dan apakah tanaman hidroponik ini lebih murah atau lebih mahal dibanding menanam secara konvensional? Perawatan sendiri itu tergantung sih. Kalau dalam sisi modal di awal lebih mahal daripada konvensional. Cuman kalau untuk perawatan menurut saya lebih murah karena kita tidak perlu nyambut rumput, tidak perlu nebas, karena tidak perlu nyemprot kan. Kalau teman-teman di konvensional kan harus menyemprot rumput di sekitaran biar hama tidak naik. Nah, kalau di hidroponik khususnya kita yang berhidroponik tidak di lahan tanah, misalnya di semen, ada beberapa teman yang nanam di semen itu karena tidak perlu nebas, jadi lebih murah. Kalau kita di sini juga tidak ada perawatan yang spesifik lah, jadi lebih kebiasa gitu. Penanganannya sama seperti teman-teman yang menanam dengan konvensional, bedanya di media aja. Gitu. Kak, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak cara melindungi tanaman hidroponik ini dari serangan hama dan penyakit, terutama serangan hama dari OPT itu yang dapat merusak tanaman? Kalau kita di kebun ini dulu kita masih sistem secara kimia, jadi kita nyemprot insektisida, fungisida, terus pestisida, jadi semua racun tanaman itu kita pakai. Nah, cuman per tahun 2022 kita beralih ke tanaman organik, jadi kita tidak menyemprot tapi kita menanam tanaman refugia namanya. Jadi tanaman refugia itu kalau di kebun kita ada bunga-bungaan. Nah, bisa teman-teman lihat ada mawar, ada zinia, ada bunga telang, ada bunga matahari. Itu fungsinya untuk mengundang predator-predator, jadi seperti lebah, seperti ladybugs kalau tahu yang merah itu. Nah, itu akan memakan hama-hama penyakit gitu. Jadi di SK Farm saat ini kita tidak lagi memakai bahan kimia sebagai perawatan dan perlindungan dari hama, tapi kita memakai tanaman refugia. Nah, seperti yang Kakak bilang itu tidak perlu menggunakan kimiawi ya. Bagaimana sih Kak kalau misalnya ada bakteri yang melalui sela-sela pipa yang untuk melakukan pengairan terhadap tanaman hidroponik itu Kak? Sebenarnya karena kita mulai beralih ke organik, jadi kita udah siap dengan konsekuensi lah ya. Mungkin karena tanaman organik itu tidak memerlukan kimia, jadi ketika ada hama yang mungkin lewat air, ya jadi salah satu pencegahan yang mungkin kalau hamanya belum terlalu banyak atau bakterinya belum banyak, kita kuras airnya. Jadi tandonnya kita kuras, kita bersihkan, kita ganti air baru. Nah, kita pantau tuh dalam 1 hari 2 hari apakah menyebabkan penyakit ke tanaman kita. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya ternyata tanamannya rusak atau busuk, ya kita mau nggak mau harus mencabut semua tanaman dari pipa dan kita buang. Dan buangnya pun tidak bisa di sekitaran instalasi. Jadi kita punya satu tempat kompos, satu area yang kita untuk membuang sayur-sayur yang dirusak hama. Seperti itu. Jadi memang akan mengalami kerugian lah sedikit. Baik Kak, pertanian secara hidroponik ini kan tidak memerlukan tanah. Nah, cara merawatnya atau memberikan vitamin pada tanaman itu melalui nutrisi Kak. Itu penyemprotan nutrisi itu dilakukan setiap berapa kali sih Kak? Kalau kita di sini karena sistem yang dipakai itu DPT, jadi saya lupa kepanjangannya, nanti teman-teman cari ya. Jadi air yang dialirkan itu sudah berisi air nutrisi. Jadi kita tidak melakukan penyemprotan, tapi di tandon tadi sudah kita larutkan nutrisi AB mix. Jadi tinggal berkala aja. Biasanya 2 hari sekali kita harus menambah nutrisi. Oke Bu, saya akan lanjut ke pertanyaannya. Ini butuh berapa lama tanaman hidroponik ini untuk tumbuh dan berbuah dari awal penanaman hingga panen? Kalau tanaman hidroponik itu berbeda. Jadi yang paling muda itu, yang paling cepat itu ada kangkung. Kangkung itu cuman butuh 13 hari, 15 sampai 30 hari. Jadi sangat cepat. Jadi tergantung cuaca dan nutrisi yang dipakai. Nah, yang kedua itu ada sawi-sawian. Kalau sawi-sawian itu rata-rata di 40 hari setelah menyemai hingga panen. Terus yang paling lama itu ada selada itu 60 hari. Nah, kalau untuk buah, karena di kebun ini kita nanam tomat dan terong, itu setelah menyemai biasanya sampai panen itu, panen pertama ya, karena kan terong dan tomat itu akan berbuah lagi. Nah, itu 80 hari.
Oke Bu, kira-kira hasil dari panen tanaman hidroponik ini itu setiap satu periode itu kira-kira berapa Bu? Kalau hasil panen itu kan tergantung banyaknya lubang. Nah, karena di kebun ini kurang lebih hanya ada 2.000 lubang tanam, jadi periode satu kali panen itu kurang lebih sekitar 80% dari lubang tanam. Gitu. Karena kan ada penyakit, ada yang tidak tumbuh ketika disemai seperti itu. Jadi 80% dari jumlah total lubang tanam. Lanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi Kak. Ini saya ingin bertanya, apa yang membedakan hasil tanaman dari hidroponik dengan tanaman dari budidaya tanaman lainnya? Mungkin maksudnya tanaman konvensional. Ya, Jadi tanaman konvensional. sebagai kita petani yang merasakan perbedaan hasil tanaman, yang pertama lebih cepat, hasil panennya lebih cepat. Kalau konvensional itu kan banyak faktor ya, jadi biasanya dan bentuk tanamannya lebih kecil. Kalau kita hidroponik lebih besar, daunnya lebih lebar. Terus secara rasa, karena kita juga masak, hasil panen kita itu lebih krenyes kata orang, lebih crunchy. Kalau tanaman konvensional kan juga cepat layu tuh, jadi rasa crunchy dari sayurnya itu kurang. Nah, terus selain itu dari warna, kalau yang saya perhatikan, kalau tanaman konvensional itu warnanya lebih pucat dibanding kita yang menanam secara hidroponik, karena tanaman konvensional itu kan tidak bisa mengukur dan mentakar nutrisi yang diberikan, karena biasanya mereka tabur-tabur doang tuh nutrisinya, pupuknya gitu, dan tergantung lagi kesuburan tanah di masing-masing daerah. Kalau kita di hidroponik, dari awal menyemai sampai akhir itu terukur dan tertakar untuk nutrisi, makanya hasil sayurannya juga lebih beragam secara ukuran, secara berat, secara lebar daun itu lebih sama. Kalau konvensional kan misalnya di ujung bedengan sini sama bedengan depan tuh biasanya beda hasilnya kayak gitu, karena tergantung matahari juga. Itu sih yang saya rasakan sebagai petani. Melanjutkan pertanyaan tadi, yaitu juga ini pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan dari Kakak untuk petani muda yang ada di seluruh Indonesia ini Kak? Untuk mungkin pesan-pesan untuk sesama petani muda, karena saya juga masih muda, saya petani muda. Jangan berhenti untuk berinovasi, karena dunia pertanian itu tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah tergantikan oleh robot ataupun AI. Jadi kita sebagai petani muda harus memiliki inovasi yang terus membangun pertanian Indonesia yang lebih baik, karena kita punya negara panutan lah ya, Jepang, yang pertaniannya saat ini sangat keren, sangat maju dibandingkan kita Indonesia yang jauh tertinggal. Jadi kita sebagai petani muda Indonesia jangan mau kalah, karena visi misi kita sebagai petani Indonesia yang muda yaitu menjadi pertanian Indonesia yang semaju pertanian Jepang seperti itu. Baik, di sini bersama kami mahasiswa Universitas Singapura Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Kami di sini bersama dengan Ibu pemilik dari SK Farm. Kami di sini mungkin ingin tur bersama Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Universitas Singapura Prodi Agroteknologi sudah datang ke kebun saya di SK Farm. Hari ini akan saya bawa keliling kebun, kita lihat apa saja yang ada di kebun saya. Nah, sebelumnya mungkin kita mulai dari yang paling dekat dulu. Di sebelah kiri saya ada pembibitan, jadi bibit yang sudah disemai kita taruh di sini. Nah, mungkin boleh dikasih lihat di sebelah kiri saya. Nah, dan ada instalasi yang paling besar pipanya. Jadi ini untuk tanaman-tanaman yang lebih besar. Nah, dan ada sebutir atap, jadi kita menyebutnya semi greenhouse. Nah, kita lanjut, kita mau lihat instalasi hidroponik kita dan yang seperti saya sebutkan ketika wawancara tadi, kita di sini memakai tanaman refugia sebagai perlindungan dari hama. Ini adalah beberapa tanaman, ada bunga telang, ada mawar. Nah, biasanya ada bunga matahari di sekitaran sini, dan ada penikir. Penikir itu mungkin bahasa kerennya marigold. Jadi kita menanam tanaman-tanaman bunga untuk menjaga dari hama. Nah, ini termasuk serai juga mengundang hama-hama, mengundang predator yang untuk akan memakan hama. Ini salah satunya bunga zinia. Nah, makanya mungkin teman-teman bisa lihat tuh kenapa daunnya jelek. Nah, karena dimakan hama sebelum hama makan sayur saya di sana. Nah, ini instalasi kita ada 5 meja, kita nyebutnya meja. Ini meja 1, 2, 3, 4, 5. Dan setiap meja ukuran pipanya berbeda. Jadi tergantung kebutuhan. Seperti yang paling ujung itu
pipanya besar, lubangnya juga besar, jadi kita khususkan untuk tanaman-tanaman yang lebih besar. Nah, saat ini kita isi dengan daun mint, karena daun mint itu akarnya banyak, jadi kalau pipa kecil dia akan menyumbat air, jadi airnya tidak bisa lewat. Tergantung Kebutuhan tanaman benar. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 itu sama, pipa 2 inci setengah kalau nggak salah ya. Jarak lubangnya juga kecil, kalau di sana kan bisa dilihat jaraknya jauh. Nah, jadi ini hanya untuk sawi-sawian dan selada. Ini ada tandon airnya, kita pakai terpal besar ini, satu tandon ini kalau nggak saya salah 1000 kubik muatannya. Jadi karena biar bisa nggak tiap hari ngisi kan, bisa ini paling cepat 2 hari sekali, tapi kalau hujan lebih lama. Cuman ya boros nutrisi, kalau hujan kan kita harus nambah lagi. Udah sih itu aja kalau untuk hidroponik di kebun ini. Nah, sisanya per tahun ini kan kita memulai selain hidroponik, itu kita menanam bibit, terus kita mulai nanam pakai tanah juga. Jadi kita mencoba menanam secara konvensional, tapi kita modifikasi pembibitannya pakai tetap hidroponik. Jadi ini ada pembibitan juga, mungkin bisa dilihatkan. Jadi dari awal nyemai, terus tumbuh, kita taruh sini sebagai bibit. Setelah itu udah besar baru kita tanam secara konvensional. Tapi konvensionalnya masih sebatas pakai polybag tuh seperti yang di sana. Nah, karena kondisi di sini banjir, meja instalasinya sudah jauh kita tinggikan. Kalau mungkin teman-teman lihat kan biasanya yang ekstrem ya, yang bertingkat kan. tingkat. Kalau sini kita pakai sistemnya yang karena hidroponik yang Baik, ada penasaran sama satu hal nih apa tuh? tentang pembibitan sama yang konvensional, itu kan campuran kan. Ya, Pembibitan tuh hidroponik. hidroponik, tapi udah besar tuh baru konvensional. Itu apa sih keuntungannya dan sebenarnya pembeda sama tanaman lain gitu? Keuntungannya yang pertama lebih cepat. Jadi kalau kita nanamnya konvensional dari awal, dari nyemai sampai dia besar itu kan waktunya lama ya, bisa satu tanaman tuh bisa sampai 2-3 bulan gitu. Nah kalau ini karena kita modif, jadi semai, terus kita alirkan nutrisi, bibitnya akan lebih cepat tumbuh, dan yang keuntungan lainnya dia pasti hidup semua. Nah karena nutrisinya tercukupi. Kalau pakai tanah tuh kan harus tanah yang subur, terus kita mastiin tanahnya subur kan, kita nggak punya alat kayak anak-anak ilmu tanah yang punya alat di lab tuh, harus tes tanah, pH segala macam gitu. Kalau hidroponik kan tinggal celup pH, tahu berapa pH-nya, terus dari awal nambahin nutrisi kita udah tahu ppm-nya berapa. Jadi keuntungannya karena kita berhidroponik, terus teknik konvensional, kita nggak mau yang konvensional ribet nih, dapat nggak mau yang ribet tadi. Jadi kita cobalah gimana caranya berkonvensional tapi tetap mudah. Jadi ya salah satunya kita bikin pembibitan khusus. Ini pembibitan 2 ini kita khususkan untuk tanaman yang akan ditanam secara konvensional. Kalau pembibitan yang depan itu tanaman yang khusus untuk hidroponik. Baik, makasih banyak Bu udah ngajak kami tur dan udah mewawancarai, udah jadi narasumber, Ya, baik. udah jawab pertanyaan-pertanyaan buat wawancara kami. Jadi kami ini sangat-sangat merasa terbantu dan menambah ilmu. Buat kawan-kawan yang tertarik, silahkan datang ke SK Farm. Ini memang dijelaskan. Di sini banyak tanaman-tanamannya, ada hidroponik, ada tadi istilahnya semi kan? Ya, Semi konvensional, semi hidroponik. Kami juga terbuka untuk teman-teman yang ingin belajar bersama kami, sekedar sore-sore datang, nongkrong, sambil tanya-tanya. Kalau mau mulai berkebun seperti apa, itu kami sangat terbuka di SK Farm. Jadi silakan datang. Alamat kami di Jalan Purnama 1, Gang Karya Tani. Oke, sampai jumpa semuanya. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri.